Walaupun toh di dalam kita untuk hidup berbangsa dan bernegara tidak ada yang membedakan di antara kamu orang pendatang, saya orang pribumi, itu diusahakan kita jangan sampai ada kata-kata yang membedakan itu. Karena kita sudah satu kesatuan negara Republik Indonesia, artinya sudah tidak ada bangsa imigran, sudah tidak ada bangsa-bangsa pribumi, semuanya adalah merupakan satu tubuh kita. Apabila salah satu tubuh kita disakiti, maka kita akan sakit semua. Misalkan kita terjadi peperangan di antar negara, kita pasti bersatu. Tidak ada bedanya orang imigran, tidak ada bedanya orang pribumi, tidak ada bedanya orang beragama dengan agama yang lain. Mereka bersatu adalah orang-orang Indonesia yang patut membela negara dan bangsa ini. Namun dengan demikian, kami sangat berharap sekali semoga orang-orang Indonesia jangan sampai membuat kacau, sehingga jangan ada yang memikirkan bahwa negara ini akan dirubah, tatanan akan dirubah, hukum akan dirubah, Pancasila akan dirubah, bendera akan dirubah, dan semuanya akan dirubah. Jangan sampai ada golongan yang semacam itu. Kalau ada golongan semacam itu, tentu akan dimusuhi seluruh warga Republik Indonesia, termasuk akan ditindak tegas oleh pemerintah kita, negara Republik Indonesia. Karena kita pun juga ingat bahwa pahlawan memenangkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan banjir darah, dengan nyawa yang melayang yang sia-sia, sehingga kita harus menjaga dengan saksama, dengan baik, agar negara ini tetap lestari, bersatu, rukun, dan sentosa, Mbak. Iya, kadang perbedaan pendapat kecil saja bisa menjadi permasalahan yang besar. Kalau musuh dari luar itu dengan mudah, Mbak, kita menangkal. Kita mungkin bisa bersatu, kita bisa mengerahkan seluruh keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Tapi kalau kita musuh dengan orang dalam, warga negara kita sendiri, itu kan sangat sulit diprediksi, Mbak. Ya, yang jelas bahwa pemerintah kita atau pejabat kita atau para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, mereka harus bersatu untuk mengkikis agar para pemfitnah, agar para pemberontak, agar mereka yang ingin mendirikan negara di dalam sebuah negara, mendirikan undang-undang di dalam negara, itu harus dikikis habis, tidak diberikan ruang, tidak diberi waktu, tidak diberi kesempatan, tidak diberi kekuasaan. Mereka harus disingkirkan. Yang disingkirkan bukan orangnya, yang disingkirkan adalah tingkah lakunya, yang disingkirkan adalah tindakan atau nafsu anggarannya, sehingga manusia tetap berada di Indonesia. Saya yakin bahwa apabila itu benar-benar ditindak langsung oleh pemerintah atau para pejabat kita atau dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia, maka tindakan-tindakan penduduk kita yang mereka sengaja ingin menghancurkan negara, maka mereka bisa ditumbas habis, karena kekuatan Indonesia hanya bersatu saja, Mbak. Itu yang paling penting. Iya. Ya teman-teman, jadi itulah keterangan dari Mbah Kendel Jopo Montro. Kita sebagai warga negara Indonesia, saya berharap teman-teman memiliki hati yang sadar bahwasanya untuk menjaga kesatuan negara, untuk menjaga keutuhan Indonesia, ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas seluruh masyarakat Indonesia juga. Mbah Kendel, sebelum kita tutup, Mbah, mungkin ada yang ingin jenengan sampaikan. Untuk menetralisir bahwa negara ini bisa tentram, tidak ada permusuhan, kita harus ingat bahwa semua kehidupan ini akan mati. Kalau kita hanya berdasarkan pertengkaran, rebutan kekuasaan, rebutan jabatan, rebutan kebenaran, rebutan keyakinan, namun tidak begitu lama kita akan dipanggil Tuhan. Apa artinya kegiatan kita, apa artinya kemurkaan kita, dan apa artinya kebejatan kita, maka semua itu akan sia-sia. Sehingga sepanjang-panjangnya manusia, paling 100 tahun sudah meninggal. Kita sudah berumur pertengahan abad. Sehingga saya pikir apabila orang mau berpikir ke langkah ke situ, maka mereka yang berniat jahat, mereka yang berniat menguasai negara dan sebagainya, mereka akan mundur dengan secara baik-baik. Mereka akan dengan kesadaran yang tinggi, dan mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Namun kita tetap tahu bahwa di dalam jagat raya pasti ada kemurkaan dan kesucian, sehingga itu pasti dua-duanya berjalan secara saksama, secara real, kebersamaan. Sehingga kita kadang-kadang juga tahu bahwa ada bejo, ada ciloko, ada mulya, ada sengsara, ada patang, ada peteng, ada laki-laki, ada perempuan, ada enak, ada tidak enak,
ada kebaikan, ada keburukan, sehingga dua-duanya selalu berjalan, sehingga ada orang baik pasti ada orang jahat, itu akan ditanamkan oleh Tuhan. Namun kita, semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita digolongkan orang-orang yang, yaitu orang yang baik, yang sadar, dan kita semoga selalu ditunjukkan jalan yang benar atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada malam hari ini bersama dengan Mbah Kendel Jopo Montro. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi bisa memperbesar kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nangge. Amin ya rabbal alamin.